Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya. Namun sebelum lanjut kepada pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vitalia Imul dari kelas A, Program Studi Pendidikan Sosiologi semester 6. Oke, baik, di sini saya akan membahas materi mata kuliah Sosiologi Konflik dengan tema Masalah Sosial Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dan kaitannya dengan teori konflik. Nah, di sini Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur masih merupakan provinsi yang memiliki presentasi penduduk miskin tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat. Jadi, masalah sosial di Nusa Tenggara Timur salah satunya yaitu kemiskinan, di mana dia berada di peringkat ketiga kategori miskin untuk provinsi di Indonesia. Baik, sebelum kita membahas bagaimana kaitannya dengan teori konflik, terlebih dahulu kita akan membahas bagaimana konsep kemiskinan itu sendiri atau pengertian kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta pendidikan dan kesehatan. Nah, di sini ada pengertian kemiskinan menurut para ahli, di mana menurut Hall dan Midgley, kemiskinan adalah kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Itu menurut Hall dan Midgley. Sekarang menurut Friedman. Menurut Friedman, pengertian kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial, politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan, keterampilan, serta informasi. Terjadinya kemiskinan tentu ada penyebab kemiskinannya. Jadi penyebab, tentu kita bertanya, apa sih penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Timur? Penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Timur itu yang pertama itu karena pendidikan yang rendah. Seperti yang kita ketahui, di Nusa Tenggara Timur itu pendidikannya yang sangat rendah dan sangat minim sekali. Bila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Jadi, ketika pendidikan itu adalah salah satu kebutuhan pokok juga. Jadi, ketika pendidikannya tidak terpenuhi, berarti itu juga salah satu yang menjadi faktor penyebab kemiskinan. Nah, karena faktor penyebab kemiskinan tadi itu karena pendidikannya rendah. Jadi mengapa pendidikan di NTT tersebut rendah? Itu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya manusianya yang sangat minim atau berkurang. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang lengkap. Tidak ada, mungkin kurangnya sekolah, persediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta yang lengkap di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga itu kondisi perekonomian yang lemah dan lain-lain. Oke, penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang kedua itu adalah masyarakat pengangguran meningkat. Jadi penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang kedua itu karena pengangguran. Nah, tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten atau kota ini per Agustus 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,77% per Agustus 2021. Jadi hal ini menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang penganggur. Pengangguran tersebut disebabkan karena yang pertama, sempitnya lapangan pekerjaan. Mungkin karena lapangan pekerjaan sangat sempit atau mungkin karena lapangan pekerjaannya yang sangat sempit, karena kurangnya persediaan lapangan pekerjaan dari pemerintah ataupun pihak swasta. Yang kedua, pembangunannya yang tidak merata. Seperti yang kita lihat di Nusa Tenggara Timur ini, baik di kabupaten, kecamatan, atau di desa manapun di kecamatan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini pasti terdapat yang namanya pembangunan tidak merata. Yang kedua, pendidikan yang kurang, ya seperti yang kita bahas sebelumnya, yang berikut kurang terampil dalam bekerja. Jadi kurang terampil dalam bekerja ini juga berkaitan dengan sumber daya manusianya yang sangat minim, sehingga kinerjanya tidak terampil, tidak berkreativitas, tidak berinovatif. Yang berikut, banyaknya penduduk yang luar yang datang, ya. Seperti yang kita lihat, contohnya saja di Kupang ini, banyak pendatang dari luar, contohnya dari Cina banyak yang menetap di warga negara Indonesia, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Contohnya yang kita lihat saja di Nusa Tenggara Timur, banyak orang dari Cina yang menetap contohnya di kota Kupang. Banyak orang Cina yang sebagai pendatang yang datang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka yang datang itu merupakan mereka yang memiliki modal atau kaum kapitalis ini yang bisa saja menguasai kaum pribumi, karena yang kita tahu kaum pribumi itu adalah mereka yang seperti yang mengalami pengangguran tadi. Jadi mereka pendatang itu mereka adalah kaum kapitalis yang bisa saja mereka bisa, contohnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kupang sendiri itu, di mana yang pendatang itu membeli tanah orang pribumi. Jadi mereka bisa kaya dan mereka sendiri yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk baik untuk mereka sendiri ataupun masyarakat pribumi. Tapi yang lebih berkuasa di sini adalah mereka yang pendatang, karena mereka adalah kaum kapitalis atau lebih tepatnya mereka yang memiliki modal. Dan yang berikut, penyebab pengangguran itu adalah masyarakat yang tidak memiliki modal. Jadi mereka tidak memiliki modal ataupun karena minimnya sumber daya manusia mereka, jadi mereka tidak berusaha untuk memperoleh modal itu sendiri, atau mereka tidak sama sekali tidak memiliki modal untuk memulai usaha mereka. Dan ada beberapa faktor lain juga yang dapat menyebabkan pengangguran itu meningkat di Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah sosial kemiskinan di Nusa Tenggara Timur? Oke, cara untuk mengatasi masalah sosial kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang bisa kita lihat dari aspek tadi, yaitu dari yang pertama aspek pendidikan, yang kedua dari masyarakat yang menganggur atau pengangguran. Yang pertama, kita bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah sosial dari aspek pendidikan, yaitu dengan menyediakan fasilitas yang lengkap untuk pendidikan dan juga mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini misalkan ada akademisi hebat dari Pulau Jawa yang peduli terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur, di mana fasilitas
pendidikannya kurang memadai, dan juga SDM-nya sangat minim. Nah, bisa memberikan materi secara gratis dengan menyumbangkan buku yang mereka ciptakan dan bisa memberikan secara gratis kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau masyarakat Nusa Tenggara Timur menerima buku tersebut atau menerima materi yang mereka berikan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur berusaha, maka bukan tidak mungkin sumber daya manusia mereka sangat berkualitas. Hal ini bisa meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur meningkat. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah sosial kemiskinan dari aspek pengangguran. Di sini pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur atau pengangguran, dan juga bisa diberikan bantuan, mungkin bisa berupa uang tunai untuk memulai usaha mereka, atau diberi modal untuk memulai usaha mereka berupa materi apapun. Yang penting mereka bisa memiliki lapangan pekerjaan mereka guna untuk mengurangi angka kemiskinan. Oke, kita langsung saja kepada slide-nya. Nah, setelah sekian waktu tadi kita membahas tentang masalah sosial kemiskinan yang dapat kita lihat dari dua aspek, yaitu aspek pendidikan dan masyarakat pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Nah, masalah sosial kemiskinan dan kaitannya dengan teori konflik masalah sosial kemiskinan di Nusa Tenggara Timur atau MTT tersebut. Apabila kita kaitkan dengan teori konflik, maka dia termasuk ke dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx, salah satu penyebab terbesar dari terjadinya konflik yakni diterapkannya sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, kelompok pemilik modal atau berjuis mengalami konflik melalui ketimpangan yang terjadi dengan kelompok proletar atau buruh, di mana seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya tadi, di bagian pengangguran itu di mana pengangguran di Nusa Tenggara Timur ini disebabkan oleh salah satu penyebabnya, yaitu banyak penduduk dari luar yang datang atau penduduk asing yang datang di Nusa Tenggara Timur, di mana mereka pendatang itu adalah mereka yang memiliki modal atau mereka yang bisa disebut mereka adalah kaum kapitalisme yang memiliki modal, yang bisa saja mereka sebagai pendatang itu berkuasa di tempat pribumi. Sedangkan pribumi sendiri banyak yang pengangguran. Namun masalahnya di sini adalah di mana mereka pendatang itu atau kaum kapitalisme berkuasa di atas kaum proletar. Banyak kasus-kasus yang dapat kita lihat di kehidupan nyata di Nusa Tenggara Timur. Contohnya saja di Kupang, di mana mereka yang dari negara Cina yang bertempat tinggal, yang menjadi warga negara Indonesia di salah satu daerah yang mereka tempatkan, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, contohnya di Kupang. Nah, sampai di sini masyarakat pribumi bukannya mengolah tanah mereka untuk bukannya mereka bisa memberdayakan sumber daya manusia untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan di tanah yang mereka miliki, tapi mereka malah menjual tanah yang mereka punya kepada masyarakat pendatang. Nah, di sini dapat kita lihat kaum kapitalisme lah yang lebih berkuasa di sini. Mereka yang pemilik modal yang berkuasa di kaum pribumi. Di Nusa Tenggara Timur, seperti yang kita lihat, banyak masyarakat dari luar atau masyarakat pendatang yang memiliki modal dan berkuasa, sedangkan masyarakat pribumi sendiri tidak mampu bersaing
dengan mereka yang memiliki modal. Jadi terdapat ketimpangan sosial yang muncul di sini. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kasus yang saya jelaskan sebelumnya itu merupakan ketimpangan sosial yang muncul di sini. Jadi kesimpulannya adalah masalah sosial yang saya jelaskan dari dua aspek tersebut tadi adalah ketika dikaitkan dengan teori konflik, maka masalah sosial tersebut masuk kepada teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx yang menjelaskan tentang kaum kapitalisme, di mana kaum seperti yang dapat kita lihat di gambar ini, di mana kaum kapitalisme lebih berkuasa daripada kaum proletar. Contohnya di Nusa Tenggara Timur ini banyak kaum pendatang yang lebih berkuasa, atau bisa dikategorikan mereka yang lebih bermodal dibandingkan masyarakat pribumi atau masyarakat kaum kapitalisme yang lebih berkuasa daripada kaum proletar. Mereka yang pendatang lebih berkuasa daripada masyarakat pribumi itu sendiri. Oke, baiklah, itu saja hasil presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.